Shalom Bapak Ibu semua. Senang kita bisa berjumpa lagi dalam kondisi yang baik. Hari ini saya akan lanjutkan khotbah saya tentang Natal. Dan hari ini saya akan bicara dari berita Natal dalam kitab Lukas. Kitab Lukas pasal 1 begini pembukaan kitab itu. Hai Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Jadi dia tahu sudah banyak orang berusaha menyusun cerita Injil. Lukas rupanya melihat kelengkapan, kesempurnaan tulisan-tulisan yang lebih dahulu dari apa yang ditulisnya tidak cukup memuaskan hatinya untuk memberitahu secara lengkap tentang Injil. Maka dia bilang di ayat 3, karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Aku berkeputusan untuk membukukannya secara teratur bagimu. Maka siapa di antara kita penggemar baca Alkitab, bacalah kitab Lukas dengan baik. Ini ditulis seorang yang memiliki kemampuan berpikir yang baik. Dia seorang terpelajar, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Pola penulisan yang memakai latar belakang penelitian itu hanya dilakukan oleh orang-orang terpelajar. Ada banyak orang bisa menulis, tapi menulis dengan teliti secara seksama, dipertimbangkan semua aspek, hanya orang terpelajar. Dan kitab Lukas adalah tulisan seorang yang terpelajar. Saya suka membaca kitab ini karena di sana diceritakan runtun mulai kelahiran Kristus terus sampai kepada kebangkitannya. Apa yang menarik dari kitab Lukas tentang berita Injil? Saya dapat menemukan dua perkara yang sangat menentukan berita Natal itu. Yang pertama, Lukas dapat menyatukan cara pandang yang sempurna tentang Yesus. Yang pertama, beliau menulis bahwa Yesus adalah Allah yang sejati. Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Sebutan Juru Selamat, sebutan Kristus Tuhan adalah menunjukkan bahwa Kristus adalah Allah yang sejati. Apa maknanya bagi kita? Bapak Ibu, inilah yang dipersoalkan oleh ahli-ahli Taurat. Pada waktu Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Ahli-ahli Taurat berkata, siapa orang ini
sehingga ia dapat mengampuni dosa. Sebab hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Ini konsep agama Yahudi. Ini juga konsep dalam agama-agama kini. Mereka tidak bisa mempercayai kealahan Kristus secara sejati. Karena mereka berpikir dia hanya keturunan seorang tukang kayu. Bapak Ibu, hari ini saya tegaskan kepada kita. Yesus adalah Allah yang sejati. Semua sifat kealahan, semua otoritas kealahan ada di dalam beliau. Julukan atau sebutan yang disebutkan kepada Yesus, yang pertama, Juru Selamat. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Kami para pemimpin gereja atau para pemimpin agama atau para nabi sekalipun hanya bisa menunjuk petunjuk Alkitab bagaimana orang diselamatkan. Banyak orang berkata guru selamat banyak, tapi juru selamat hanya satu. Bagaimana Yesus bisa menyelamatkan orang berdosa? Alasannya adalah karena dialah Allah itu yang sesungguhnya. Saya mau mengajak kita ke Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 20. Saya akan baca 5 ayat ini. Karena 5 ayat ini menjelaskan kealahan beliau dengan baik. Kolose 1:15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Tuhan tidak kelihatan, betul? Bagaimana kita bisa melihat Allah? Yesuslah wujud Allah yang dapat dilihat. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Dia tidak sama dengan ciptaan, sebab dia bukan ciptaan. Dialah pencipta itu. Ayat 16, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Bagaimana dia bisa menciptakan segala sesuatu kalau dia bukan Allah? Karena dia Allah. Dialah yang telah menciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ini yang tidak bisa dipahami oleh iman-iman yang lain di luar Kristen. Mereka tidak bisa memahami Yesus sebagai Allah, Yesus sebagai manusia. Tapi Lukas dapat menjelaskan posisi Kristus dalam dua keberadaan itu. Allah itu adalah, Yesus itu adalah Allah. Ayat 17, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia lebih utama dari segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam
di dalam Dia. Itulah Yesus, itulah Allah, sehingga Ia layak dan bisa mengampuni dosa. Ia dapat menyelamatkan karena Dialah gambar Allah yang kelihatan. Ayat 20, dan oleh Dialah diperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Semua diperdamaikan dengan dirinya. Maksudnya apa? Tidak ada yang bisa berdamai dengan Allah kecuali melalui Yesus. Kenapa kita mesti datang kepada Yesus? Karena kita mau masuk surga. Ada apa? Kalau kita mau masuk surga, kita datang kepada Yesus. Kita sudah biasa mendengar Dia jalan kebenaran dan hidup. Karena Yesuslah yang bikin surga. Yesus itu pemilik surga. Baca Yohanes 14. Aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Tuhan sendiri naik ke surga, menyediakan surga bagi kita. Dia yang biasa di surga, turun dari surga untuk menyelamatkan orang berdosa. Itulah alasan salah satu yang sangat mendasar mengapa kita mesti datang kepada Yesus. Dia satu-satunya yang dapat berkata, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Nah kalau begitu, tidak ada keraguan-raguan bagi kita soal surga. Karena pemilik surga, yang bikin surga adalah Yesus itu sendiri. Kenapa hanya Dia yang ada di surga? Karena Dia Allah. Bapak Ibu semua, ini sangat penting. Ini bukan teologi semata. Ini yang menjamin bahwa kita pasti masuk surga. Istilah yang kedua disebut untuk menunjukkan kealahannya, Dia adalah Kristus. Artinya yang diurapi. Di dalam masa pelayanan Yesus, 3 posisi yang diurapi ada di dalam hidup beliau. Dia adalah nabi yang memberitakan firman. Dialah imam yang membawa korban keselamatan. Dan Dia adalah raja di atas segala raja. 3 jabatan ini ada melekat di dalam diri Yesus sebagai Kristus yang diurapi. Dia adalah nabi, Dia adalah imam, Dia adalah raja. Tidak ada nabi yang punya posisi seperti itu. Kalau kita boleh menyebut Adam itu sebagai nabi yang pertama sampai yang disebut nabi terakhir oleh banyak orang. Jabatan sebagai nabi, jabatan sebagai imam, jabatan sebagai raja hanya melekat di dalam diri Yesus yang diurapi. Nama yang berikutnya, Juru Selamat, Kristus, Tuhan. Tuhan itu bicara bahwa kepadanya diberikan semua otoritas surga dan bumi. Matius 28 ayat 18. Jadi di dalam tangan Yesuslah otoritas di surga dan di bumi sebagai Tuhan bagi kita. Dia adalah Allah yang sejati, yang bisa mengampuni dosa, yang menciptakan segala sesuatu.
yang menerima semua kealahan di dalam dirinya. Yang kedua, apa yang dijelaskan oleh Lukas, orang yang terpelajar ini. Yang kedua adalah sisi lain. Dia menyebut Yesus adalah manusia sejati. Lukas 2 ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ayat 11 menjelaskan Yesus Allah sejati. Ayat 12 menjelaskan Yesus manusia sejati. Sisi lain dari kehidupan Kristus, dia adalah manusia sejati. Dialah yang berseru di atas salib, Eloi, Eloi, lama sabatani. Dialah Yesus yang berdoa di Taman Getsemane yang berkata, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Itu dilakukan oleh Yesus sebagai pribadi manusia yang sejati. Maka sifat kemanusiaan juga ada di dalam Yesus. Jangan heran kalau Alkitab berkata dia lapar, dia haus, dia tidur, dia pergi dengan murid-murid lalu makan. Yang makan itu kemanusiaannya, yang tidur itu kemanusiaannya, yang disalibkan itu, yang mati itu kemanusiaannya. Jadi Yesus sempurna menjadi juru selamat. Kalau Yesus jadi manusia, ada banyak orang, kenapa mesti manusia? Kenapa tidak menjadi yang lain? Karena yang mau diselamatkan manusia. Bukan domba, bukan kambing, bukan sapi. Yang mau diselamatkan itu manusia. Maka dia layak menjadi pengganti. Dia mati menjadi pengganti kita. Lalu apa anugerahnya bagi kita? Saya sudah sebut, karena dia manusia sejati, dialah pengganti kita untuk membayar semua hukum dosa dan dosa itu sendiri. Anugerah yang lain, Ibrani 4:15 menulis, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Katakan amin. Ia dicobai sebagai manusia. Ia tidak dicobai dalam posisi sebagai Allah. Karena ia berkuasa atas segala sesuatu. Masih ingat waktu beliau di Taman Getsemane, serdaru-serdaru Romawi datang, lalu hendak menangkap Yesus. Murid-muridnya berkata kepada Yesus, bagaimana Yesus? Kami serang mereka, kami balik akan melawan mereka. Yesus berkata, apakah engkau tidak tahu? Saya bisa memanggil pasukan surgawi berlaksa. Tetapi supaya digenapi yang tertulis, anak manusia harus mati, harus disalibkan dan menderita, hingga hari yang ketiga dia akan bangkit lagi. Di posisi itu kita bisa melihat kealahannya yang sanggup memanggil para pasukan surgawi.
tetapi dia tidak melakukannya dalam posisinya sebagai manusia supaya ia menggenapi seluruh yang tertulis tentang dia. Jangan takut. Apa yang kita rasa dirasa Yesus. Kalau kita rasa lapar itu tidak baik, Yesus pernah mengalaminya. Kalau kita merasa haus itu tidak baik, Yesus melewatinya. Maka bersyukur. Bukan saja dia Allah yang maha kuasa yang ada di atas sana, tetapi dia juga Allah yang Immanuel, yang menyertai kita di sepanjang hidup kita. Seperti seorang bapa yang melihat anak-anaknya dalam segala pengalaman hidupnya. Kita tahu dia sedang berjuang, kita tahu dia sedang bersusah hati, maka demikian Kristus tahu persis apa yang kita alami. Ibrani 2:18 berkata, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Katakan amin. Kita yang dicobai dapat ditolongnya karena dia sendiri sudah melewati pencobaan itu. Maka jangan berkeluh kesah. Belajar bersyukur. Ingat Tuhan. Tuhan kita manusia sejati. Saya sudah mengatakan, jangan takut. Yang dirasakan oleh kita, dirasakan juga oleh Yesus sebagai manusia. Maka pada waktu dia menangkap Paulus, beliau berkata begini. Kisah Rasul 9 ayat 4. Ia reba ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau aniaya aku? Di masa itu, Paulus yang disebut Saulus itu sedang asik menganiaya orang-orang Kristen. Maka dalam perjalanannya ke Damsyik, Yesus menangkap beliau. Dan perkataan yang diucapkan oleh Yesus kepada Saulus adalah, mengapa engkau aniaya aku? Artinya saat Saulus menganiaya jemaat, apa yang dialami jemaat dialami, dirasakan oleh Yesus. Bersyukurlah. Itulah sebabnya kita menyerukan dia El Shaddai, Maha Besar, Maha Kuasa. Tetapi dia bukan saja Allah yang Maha Kuasa. Dia juga Allah yang imanen, yang Immanuel, yang ada di antara kita. Besok minggu saya akan menjelaskan Natal di Yohanes. Salah satu nilai yang ditulis Yohanes tentang Natal adalah firman yang menjadi manusia diam di antara kita. Amin. Dia ada di antara kita. Ingatlah, dia Allah yang sejati. Dia juga manusia yang sejati. Itulah berita Natal di kitab Lukas. Tuhan memberkatimu.